Boleh izin share screen? Ya, silakan. Lempar ya. Sorry, keputus teman-teman. Izin share screen, Mas Oke. Iqbal. Ya, baik sebentar. Halo Bapak Ibu semuanya. Waduh, luar biasa nih ya. Ini lagi liburan atau lagi di mana nih? Ya, baik. Sudah Siap. bisa, Abang? Ya, sudah. Oke. Oke. Ya, sudah kelihatan ya. Iya, sudah. Oke, makasih banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. satu ya. Oke, teman-teman sekalian, thank you banget udah meluangkan waktunya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang yang meluangkan waktunya pada malam hari ini dan sudah menyiapkan duduk bareng, Lima baik kali lima, itu 25. yang ada dimanapun ya, baik ada yang di rumah, yang lagi di jalan ya. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya, disehatkan ya, dan dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan semua apa-apa yang diinginkan semuanya tercapai gitu ya. Minimum yang ikut malam hari ini tuh dapat doa gitu kan. Ya, kita hari ini banyak banyak cerita dan sharing aja. Eh, cukup lama memang dari tim FBI itu kontak dan memang baru ketemu jadwalnya di hari ini. Memang eh, mumpung akhir tahun ya, mudah-mudahan ini bisa jadi materi yang menarik bagi Bapak Ibu. Mungkin tidak cukup, mungkin saya tanya-tanya tadi Mas Iqbal, kita kemungkinan jam 9 gitu ya. Tapi nanti saya nggak akan sampai jam 9 ya, karena memang suasananya seperti ini. Ini lagi agak-agak mendung nih di daerah Bekasi. Mungkin Bapak Ibu juga lagi gimana. Jadi kita santai aja, tapi mudah-mudahan dapat setitik mindset, cara berpikir kita. Mudah-mudahan nanti, dan ini mumpung di akhir tahun, mudah-mudahan nanti di tahun 2024 materi-materi ini ada diskusi kita lebih lanjut untuk teman-teman di dalam forum ini bisa melakukan aktivitas tambahan ya untuk bagaimana menambahkan branding yang tujuannya adalah untuk menambahkan cuan-cuan baru gitu ya. Oke, teman-teman, saya diminta tanggung jawab nih oleh Mas Iqbal di kelas mindset ya. Kita coba nyamakan-nyamakan aja ya, karena memang di FBI ini ada kelas mindset, ada kelas health, satu lagi kelas apa, Mas Iqbal? Kelas ada tiga ya kalau nggak salah. Ada komunikasi, Bang. Ada komunikasi. Jadi kenapa apa search engine marketing dan branding ini di kelas mindset? Karena kita coba ya ini alasan-alasan inilah ya, ngeles lah ya. Karena memang kita coba menangkap, dan ini memang tidak banyak dibahas ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa banyak yang berpikir bahwa branding datang dari sosial media gitu ya. Branding datang dari bagaimana kita membuat konten di sosial media, like itu Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Nah, kali ini kita coba merubah mindset kita bahwa apakah search engine marketing bisa membangun branding kita gitu ya. Jadi itulah kenapa ini bisa diarahkan ke kelas mindset gitu ya Mas Iqbal ya. Jadi kita coba merubah mindset kita bahwa di search engine marketing ini bisa mengcreate sebuah branding yang nanti tujuannya branding ini akan menjadi sebuah konversi, apakah menjadi sebuah konsumen, dan menambahkan pundi-pundi pendapatan baru tujuannya gitu ya. Oke, kita lanjut aja lah ya. Nah, salam kenal dan makasih sama semuanya. Jadi tadi sudah dikenalkan sedikit ya. Nama saya sebenarnya Muhammad Sya'ban ya, teman-teman. Kalau kita nanti Mas Iqbal mungkin nanti ada tema Ramadan gitu ya. Nanti saya akan ganti nama saya Sya'ban gitu ya. Tapi karena ini yang lagi ngomong digital,
Jadi kita ngomongnya, saya boleh dipanggil Aben ya. Eh, jadi saya memang basicnya udah hampir lebih dari 10 tahun di digital marketer, baik itu secara pribadi maupun membantu beberapa perusahaan, dan hari ini saya masih di Tera Interaktif, yaitu di perusahaan di training dan konsultasi maupun layanan jasa untuk di digital marketing. Dan basic kita memang bukan di agensi ya, tapi lebih ke mentor dan sahabat lah ya. Kita beberapa kali sempat dan hampir sekarang itu ada 300 lebih klien yang sudah kita pegang. Dan kalau saya secara mandiri itu bangun di Tera Interaktif itu dari tahun 2018, tapi dari tahun 2013 saya sudah menggeluti di dunia digital marketing. Dan saya termasuk masih terdaftar sebagai dosen untuk dosen industri di ISB dan I3L di S2 Manajemen untuk untuk materi di digital marketing. Jadi kita bangun bareng-bareng kurikulum digital marketing di S2 Manajemen, dan di tahun depan banyak kampus-kampus maupun SMK-SMK yang mengupdate kurikulum dari kita, karena memang fokus kita di people and digital development. Jadi kita memang tidak sebagai agensi tapi lebih banyak ke mentor dan training. Jadi tahun depan kita butuh banyak trainer-trainer untuk ngajar-ngajar di beberapa kampus dan di beberapa sekolah untuk eskul digital marketing. Kita sudah masuk di beberapa sekolah, baik itu yang negeri maupun yang internasional. Mudah-mudahan teman-teman di sini nanti kalau ada yang punya pengalaman digital marketing boleh join gitu ya. Dan kita fokusnya memang di konsultan ya. Jadi kita lebih banyak beberapa perusahaan punya tim, terus kita advice, kita training, baru mereka kita didik selama kontrak 6 bulan, 1 tahun, sampai dengan growth di digital marketingnya gitu. Itu aja, nanti teman-teman bisa kontak. Saya ada di grup FBI, jadi santai. Nah, saya nggak akan banyak cerita-cerita ya. Saya paling 15 menit atau setengah jam. Nanti kita langsung praktek dan langsung nanya-nanya aja. Teman-teman mungkin saat ini dihadapkan kalau bicara tentang digital marketing atau adanya fitur-fitur tools-tools AI ya, artificial intelligence yang setiap hari teman-teman dapatkan gitu ya. Bisa membuat konten baru, bisa membuat image baru, bisa membuat copywriting yang lebih cepat gitu. Nah, sebenarnya ada dua mata pisau yang saya lihat gitu ya, bahwa yang saya rasakan dan mungkin teman-teman juga rasakan gitu ya, bahwa antara beruntung mempunyai tools-tools yang ada saat ini, yang tools-tools yang banyak saat ini yang membantu mungkin ya dari kebutuhan-kebutuhan teman-teman sekalian, bahwa kebutuhan-kebutuhan perusahaan, tapi juga bingung sebenarnya gitu ya. Ini jadi yang mana yang mau dipakai gitu ya. Baik itu mulai dari essential tools-nya maupun mulai dari engagement dan pengelolaannya, dan mulai dari CRM-nya. Dan berlomba-lomba ya, para programmer dan perusahaan teknologi itu membuat yang lebih beda, yang sebenarnya kita bingung jadinya, bukan hanya beruntung. Kalau dulu mungkin zaman saya ya, tahun 2012 gitu ya, palingnya cuman ya ada apa aja, paling banyak dibantu sama Excel gitu. Sekarang banyak banget tools-tools yang bisa Bapak Ibu pakai gitu ya. Tapi kenapa saya sampaikan di sini bahwa inilah pentingnya mindset gitu. Jadi apapun yang kita pakai, tools-tools yang beredar saat ini ya, dengan berbagai macam kemudahannya, tapi tidak lain adalah maka semakin banyaklah persaingan dan semakin bingung juga kita mana yang paling bagus dan lain sebagainya. Makanya mindset itu tidak pernah dihilangkan, bahwa konsepnya dari digital marketing itu cuma ada 3 gitu ya. Jadi saya banyak cerita-cerita aja ya, bahwa yang penting pertama adalah teman-teman harus siapkan asetnya. Siapkan aset itu like website, sosial medianya gitu ya. Baru yang kedua adalah asetnya tersebut dikelola. Ya, dikelola secara organik ya. Tumbuhkan konten-konten di dalamnya yang diharapkan nanti orang-orang sharing, memberikan sebuah komen atau share dari konten yang Bapak Ibu buat. Baru selanjutnya adalah paid atau beriklan. Jadi konsep ketiga itu sebenarnya tidak ada hilang. Jadi tools-tools ini hanya membantu membuat
Apakah membuat aset digitalnya, apakah mengelola aset digitalnya, ataukah mengiklankan aset digitalnya. Nah, basic ketiga digital marketing itu secara basic lah Bapak Ibu yang harus fasih di dalamnya. Yang selebihnya adalah sifatnya adalah bantuan untuk mempercepat, untuk scale up, untuk memperlancar, untuk menambah, dan lain-lain sebagainya. Tapi basicnya ada di sana. Dan search engine marketing ini termasuk basic ya di dalam sebuah periklanan. Jadi kita nggak ada bahas konten, kita nggak bahas dan lain sebagainya. Search engine marketing adalah sebuah basic di dalam sebuah periklanan, ditambah tools-tools yang Bapak Ibu pakai. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya bingung, Bang Aben, terus kita mau kemana gitu ya? Nah, maka kita akan coba bermain di mana yang paling ramai saat ini. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu juga kalau misalnya ini lagi musim liburan ya, nanti kita akan banyak ngomong-ngomongin liburan pada malam hari ini. Jadi kalau misalnya lagi main ke Dufan gitu ya, itu pasti ngelihat dong mana yang rame itu kayaknya seru untuk dimainin. Atau mungkin Bapak Ibu juga kayak datang ke sebuah daerah gitu, pasti kalau misalnya mau nyari tempat makan gitu, pecel lele pasti nyari yang agak rame gitu ya. Minimum ada 3 atau 4 yang parkir di situ gitu. Baru mampir gitu ya. Terlalu beresiko kita, walaupun kita agak antri ya, tapi terlalu beresiko. Kalau saya tuh seperti itu ya, terlalu beresiko kita nggak tahu tempat, tapi ini sepi nih gitu, terus kita mampir gitu. Kecuali kita tahu tempat itu ya, berarti memang makanan di sana enak, tapi memang pas lagi sepi gitu. Tapi kalau di tempat yang kita tidak tahu kan tidak bisa ya. Bisa jadi kita tahu memang lewat review yang ada di Google maupun dari sosial media. Tapi kalau kita tidak sempat, maka kita akan lewat di jalan tersebut terus lihat kanan kiri, baru kita rame nih, maka kita mampir. Tapi jangan rame banget, nanti jadi kagak makan. Maka kalau kita lihat data digital, yang rame saat ini adalah jadi nomor satu tuh untuk di website tuh masih banyak orang yang masih menggunakan Google, teman-teman. Jadi baru yang kedua adalah YouTube gitu ya. Yang ketiga adalah Facebook, 4 Shopee, 5 6 ini saya rasa tadi saya waktu scrolling tidak mungkin update dari tools similar webnya tidak ketarik, jadi saya rasa itu website yang tidak masuk akal, jadi saya skip aja. Terus Instagram.com, WhatsApp, Tribun, Detik, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat di aplikasi, ada nomor satu di WhatsApp, ada TikTok, YouTube, dan nomor 4 ada Google lagi, Facebook. Ini saya cuma mau mengarahkan bahwa ya Google itu ada gitu ya, dan Google itu adalah rajanya dari search engine marketing. Nanti akan kita penjelaskan satu-satu. Jadi walaupun memang basic saya adalah secara pemahaman paham di semua platform digital marketing, tapi hari ini saya agamanya adalah agama Google ya, agama search engine marketing ya. Sosial media saya akan jelek-jelekkan malam ini ya. Tapi besok kalau Mas Iqbal ngasih saya misalnya mencapai cuan dengan TikTok Ads ya, saya akan jelek-jelekkan Google gitu ya. Jadi saya hari ini adalah agama saya Google, saya akan bagus-bagusin Google dan search engine-nya dengan beberapa pemaparan. Jadi dengan data ini kita coba persimpel bahwa Google masih masih 5 besar ya dalam penggunaan media dan aplikasi yang ada di Indonesia gitu ya. Nanti kita akan coba simplifikasi bahwa berarti kita harus ada di wilayah-wilayah tersebut gitu. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir untuk membangun branding mungkin di BlackBerry gitu ya, atau membangun branding di mana di Friendster gitu ya. Nah itu udah nggak zaman lagi. Jadi mainlah di wilayah-wilayah ini. Mungkin sudah banyak Bapak Ibu dapetin materi bagaimana mengcreate konten di YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya. Hari ini kita persempit bagaimana search engine marketing itu bekerja. Sepakat ya, data yang berbicara bahwa Google masih atau search engine masih lebih bagus. Nah, terus apa itu search engine marketing gitu ya? Ya, sebenarnya kan kalau dalam istilahnya itu search engine marketing adalah marketing lewat search engine gitu ya. Atau search engine dalam hal ini ada Bing, ada Yandex kalau di Rusia ya, ada Google kalau yang lagi ramai di manapun gitu ya. Jadi search engine marketing itu adalah bagaimana kita memarketingin lewat search engine. Nah, kalau kita bayangin lagi tadi kembali ke liburan ya, jadi kita bayangin Dufan. Jadi anggap aja malam hari ini tuh kita lagi
main di kora-kora, saya lagi ngomong di biang lala gitu ya. Jadi dianggap santai aja. Ini biasanya sih saya musikin ini nih, ngidupin musik nih. Ding 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 gitu ya. Itu musik apa di Istana Boneka ya. Jadi sambil saya ngomong gitu ya. Nah, jadi search engine marketing itu kayak sebuah baliho ya kalau Bapak Ibu, bukan baliho ya, baliho atau billboard di depan peta gitu yang ngasih tahu Bapak Ibu itu mau kemana gitu. Jadi dicari baru ditemukan gitu. Dicari baru ditemukan. Kalau tadi Mas Iqbal udah langsung spesifik ya, langsung to the point. Eh, Gimana Bapak Ibu tuh waktu dicari nomor satu gitu ya, tapi kita cari ditemukan ya. Nanti masalah ditemukannya di halaman berapa ya seperti apa, tapi memang yang lebih efektif adalah bagaimana ditemukan di halaman satu dan paling atas gitu ya, baru diklik sama orang gitu. Jadi itu ibaratnya seperti itu. Jadi ada sebuah baliho kita mau mencari di mana mana yang paling menarik posisinya, mana yang paling dekat dengan dia maka itu yang dipilih. Baru nanti masuk ke dalam website, baru nanti di website tersebut terjadi sebuah konversi. Kita ringan-ringan aja ya. Nah, secara umum saya coba mengarahkan lagi secara umum bahwa psikologi dari digital tersebut ya, karena kita ngomongin mindset gitu ya. Jadi psikologi dari digital itu adalah Bapak Ibu tidak boleh terlepas bahwa ada dua poin yang Bapak Ibu bagaimana sukses atau menang di dunia digital. Yaitu pertama adalah buat user atau lawan atau audiens Bapak Ibu itu adalah happy ya. Yang kedua adalah toolsnya happy. Dalam hal ini ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada Telegram, TikTok, YouTube, dan dalam hal ini adalah Google Ads. Jadi dua itu. Jadi kalau usernya happy, toolsnya happy, maka hasilnya profit gitu. Nah, yang ngebuat audience dan tools itu happy adalah sebuah relevansi. Jadi semuanya itu bicara sama relevansi. Kenapa kok jadi viral? Karena memang ada relevans antara kemauan dari user dan tools juga maunya seperti itu gitu. Makanya nanti saya akan memberikan beberapa yang tidak fair dari sosial media saat ini gitu. Jadi eh, kuncinya cuma dua. Jadi Bapak Ibu mau main dimanapun, psikologi of digital itu tidak bisa memang kemauan kita sebagai individu sendiri, tapi kemauan tools mau seperti apa algoritmanya. Baru yang kedua adalah audiens kita yang mau kita sasar seperti apa, dan keduanya happy, ada relevansi yang kita cocokkan antara kemauan kita, maka terjadilah sebuah profitable. Kalau udah profit pasti di ke bawahnya apakah itu branding, apakah consideration, apakah interest, berarti udah selesai di wilayah itu gitu. Jadi kuncinya cuma dua, main di digital itu. Buat audiens happy, buat tools happy. Jangan buat audiens tuh happy, buat nulis gimana cantik, gimana cakep, content writer, tapi tidak ada algoritma atau fungsi helping atau documentation dari si tools tersebut tidak terupdate di dalam poin-poin atau tools-tools yang Bapak Ibu lakukan gitu. Nah, maka secara singkatnya adalah kalau kita memang bermain di Google Ads Search ya, yang menghasilkan adalah atau Google atau SEM adalah yang pertama adalah traffic web yang berkualitas. Jadi kalau kita kembali ke ini, jadi bahwa kunci dari main di SEM itu, dan ini nanti akan kita terapkan, saya paling 5 menit lagi baru kita langsung praktek aja atau ada tanya jawab, yaitu pertama adalah poin-poin ini harus menjadi sebuah kesatuan kalau Bapak Ibu ingin mempunyai branding atau memang menjadi pundi-pundi penghasilan tambahan dalam beriklan. Makanya kalau ada orang main iklan di Google atau main iklan di TikTok atau di Facebook, terus dia tidak berhasil gitu ya, jangan salahkan toolsnya gitu ya. Mungkin salahkan aset kita yang belum siap atau cara kita yang bermainnya belum jago gitu ya. Jadi kalau main di SEM itu bukan nyari traffic yang banyak, tapi nyari traffic yang berkualitas. Apa itu? Yaitu pertama dari kata kunci. Jadi kata kunci ini penting ya. Milih kata kunci yang tepat sama bisnis kita, yang tepat sama audiens kita. Pilih lokasi yang tepat, posisi iklan yang tepat, jadwal iklan yang tepat, perangkat yang tepat, tulisan iklan yang tepat, dan memilih audiens yang tepat. Ini biasanya kalau saya satu persatu bisa saya jelaskan ya.
10 menit, 15 menit keyword itu kayak mana dan lain sebagainya. Tapi kita skip aja, nanti kita banyak ditanya jawab aja. Terus selanjutnya keberhasilan. Jadi kalau orang udah nyari kata kunci yang tepat ya, misalnya kayak teman-teman di sini mungkin banyak wilayahnya lebih ke public speaking dan training gitu ya. Jadi misalnya teman-teman misalnya jasa misalnya training keamanan gitu ya, atau misalnya training kebakaran K3 gitu. Jadi kalau pas training K3 maka masuklah ke dalam sebuah website, yaitu website yang terkonversi, saya bahasa di sini. Jadi bukan website yang cantik gitu ya. Bukan website yang cakep, bukan website yang ada slider-slidernya gitu ya. Tapi website yang terkonversi. Apa itu? Ya website yang memang sudah sesuai dengan user interface dan experience-nya yang bisa dibaca oleh audiensnya gitu. Akan berbeda audiensnya kalau Bapak Ibu misalnya tukang pagar yang las-las sama mungkin apa jasa fotografi, akan beda sense of websitenya gitu ya. Jadi ini akan menjadikan sebuah website yang terkonversi. Nanti seninya seperti apa? Nah, apa itu website yang terkonversi? Di sini saya nggak akan ngomongin tentang desain ya. Jadi bahwa website yang terkonversi itu adalah pertama adalah website itu cepat gitu ya. Terus informasinya terpercaya, warna dan tata letaknya itu pas untuk dilihat. Ada hero button tuh maksudnya adalah button yang paling mencolok. Bayangin kalau Bapak Ibu, biasa saya beberapa kali praktek ya, karena ini waktunya kita sempit. Jadi saya coba ilustrasi-ilustrasi. Karena coba Bapak Ibu misalnya buka Traveloka saat ini, buka websitenya, coba lihat button search-nya itu. Itu pasti warna orange sendiri. Padahal Traveloka warnanya hijau gitu misalnya. Warnanya biru gitu. Terus misalnya coba buka Tokopedia, semuanya warna hijau. Waktu misalnya button bayar itu warna orange misalnya gitu. Nah, terus ada lead form, kontak, sales, ya ada informasi ini ya. Karena memang tujuannya adalah untuk mengkontak Bapak Ibu di dalam sebuah website. Baru ada call out, ada ajakan ya. Jangan sebuah iklan tuh ngasih informasi aja. Ada ajakan untuk, yuk sekarang gitu. Adakan promo, adakan testimonial, ada klien, ada logo-logo klien, ada testimonial klien dalam bentuk konten maupun dalam bentuk video. Baru ada social media improvement atau proof yang bisa bantu untuk share atau memang ada informasi sosial media tambahan di dalam sebuah website tersebut. Baru selanjutnya kalau memang website tersebut tidak terkonversi dengan baik, biasanya ada follow up ya, kayak misalnya dilakukan oleh Kang Trisna itu kan tidak mau ada beberapa yang bisa beli langsung ya di dalam website Trisna Lesmana Manajemen atau lagi ada TOT gitu ya, maka akan ada tim follow up-nya. Maka konsep dari digital marketing dan konsep dari eh, Google Ads ini adalah bagaimana follow up-nya harus cepat, benar, sopan dan sabar gitu ya. Apapun itu usernya. Karena ini akan menjadikan sebuah ketertarikan. Bisa jadi mungkin dia udah nyari kata kunci, dia sudah masuk website, waktu dia chat, dia memang bukan audiens kita, tapi kalau kita jawabnya dengan benar, cepat, sopan, dan sabar, ketika memang ada yang cocok, teman dia, saudara dia, kakeknya, ibunya, bibinya, yang cocok dengan produk atau jasa kita, tapi dengan pelayanan kita yang bagus, maka bisa saja dia mereferensikan ke orang-orang di luar dia. Dan itu banyak terjadi dari saya, dari sana gitu. Nah, terus kenapa kok nggak sosial media gitu ya? Kenapa kok tadi ceritanya tentang sosial? Jadi saya juga termasuk yang membangun Tera interaktif ini. Teman-teman coba cari di sosial medianya. Walaupun memang ada hambatan ya, sedikit banyak ada sedikit hambatan untuk eh, untuk orang bagaimana memvalidasi sosial medianya. Tapi kan ini kita lagi ngomongin tentang search engine marketing. Saya mungkin kalau memang dipresentasekan bagaimana membangun diri sebagai membangun bisnis, nah itu tidak banyak memang melakukan attachment di sosial media gitu ya. Teman-teman bisa lihat di profil saya gitu. Tapi banyak memang kalau emang teman-teman cari untuk misalnya pelatihan di Google Ads, terus misalnya beberapa pelatihan digital marketing, nah itu kita muncul di
pencarian Google gitu. Dan memang kita wilayahnya mainnya di sana aja gitu. Walaupun sosial media itu penting. Nah, kenapa yang membuat tadi saya bilang sekarang tidak fair gitu ya? Pertama adalah ada konten yang berulang gitu ya di dalam sosial media. Terus teman-teman misalnya dalam tahun ini mendapatkan sebuah pola akan melakukan teknik konten yang seperti ini. Tiba-tiba besoknya, tahun depan, bulan depan sudah berubah gaya konten gitu ya. Pada 3 bulan yang lalu kita sosial media kita itu diramaikan ya dengan agresi Palestina dan Israel gitu misalnya. Nah pada 2 minggu terakhir ini sosial media kita diramaikan dengan pilpres dan pileg misalnya gitu. Jadi nggak fair kalau misalnya kita lagi membangun konten yang memang berfokus misalnya pada training, yang membangun fokus pasti akan tenggelam untuk naik ke atasnya itu ya. Itu sulit banget gitu karena memang algoritma itu dibangun seperti itu. Dan kan kemauan tools ya yang rame saat ini, makanya kan beberapa influencer atau beberapa selebgram dia tidak mau namanya adalah kalimat pansos kan, panjat sosial untuk ikut nimbrung. Karena sekarang ya mau tidak mau, karena kalau tidak kayak gitu, tidak ikutin di dalam sebuah misalnya filternya, tidak ngikutin sebuah hashtagnya, tidak ngikutin sebuah captionnya, tidak ngikutin sebuah angel dari videonya, ya maka tidak ikutin dalam tren dari sosial media gitu. Nah, jadi semuanya lah adalah ngikut-ngikut ke sana biar secara engagement masih sama gitu ya. Jadi dia tidak mau misalnya dia tidak bisa ngikutin, wah kalau capres-capres kayak gini nih, konten saya gimana nih? Mau tidak mau dia ikut juga lah ke sana kemari biar secara engagementnya juga naik. Dia mau tidak mau lah mengomentari beberapa yang ada kejadian saat ini biar secara engagement di sosial medianya menarik. Walaupun dalam hati yang terdalam itu bukan passion dia gitu ya. Terus yang kedua, banyak kita memang menghabiskan waktu dan ini kejadian di beberapa poin ya, karena memang banyak informasi di sosial media yang saat ini algoritmanya udah kacau gitu ya. Jadi gini nih, sudah kacau, eh, yang menjadikan sebuah orang jadi kayak malas lah di sosial media gitu. Kalau udah buka malah yang kayaknya gua nggak tertarik jadi dibuat seakan-akan tertarik karena dibombastis ya sampai 3 sampai dengan 5 kali video yang sama gitu. Saya tuh contohnya misalnya setelah misalnya melihat ini saya cerita lah ya. Saya misalnya melihat debat pertama capres misalnya. Saya sudah niat nih ke depannya saya tidak mau lagi melihat potongan-potongan debat capres dan cawapres ke depannya gitu. Nah tiba-tiba kayak dipancing terus ya. Tapi akhirnya saya baru 2 hari terakhir kena gitu dan saya dapatlah semua informasi tentang potongan-potongan video-video tersebut. Jadi baru saya bilang, aduh risih lagi nih saya. Udahlah mainnya di Google aja. Di Google saya langsung cari apa kebutuhan-kebutuhan yang saya butuhkan gitu lah. Jadi kalau di sosial media tuh nggak enaknya tuh seperti itu saat ini. Jadi kita kayak memang dipaksakan untuk cek, cek, cek. Mata lelah ya udah balik aja ke Google. Kalau saya ya dan beberapa teman-teman diskusi saya juga udah melakukan hal yang seperti itu. Jadi nggak tidak terlalu fair ya kalau di sosial media saat ini. Jadi ya tinggal Mas Iqbal bisa sebenarnya buat aja konten yang bagus, buat aja konten yang biasa, ada buzzer, bayar 1.000 buzzer, 500-nya ada di followernya Mas Iqbal, 500-nya ada di luar, bantu share, bantu komen, dari 1.000 buzzer tersebut melakukan viralitas di bawah follower dan followingnya, maka 3-4 hari jadi viral juga tuh kontennya. Jadi nggak fair gitu loh. Makanya kejadian kan yang paling penting adalah buat yang nyeleneh, baru nanti akan rame orang memasukin sebuah akun dan konten tersebut, baru terjadilah komen, interaksi, baru terjadi viralitas. Padahal itu adalah bukan sebuah kebutuhan, bukan sebuah konten yang bermutu, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kali ini ya, karena polanya kayak gitu, mau di Reels, mau di TikTok, mau di YouTube Short, polanya seperti itu. Jadi tinggal ramaikan di dalam satu konten, alhamdulillahnya kalau bisa kontennya juga bagus ya, membuat brainstorming dari yang lain gitu. Baru diikutin dengan beberapa pola, baru nanti jadi viralitas. Dan ini berlaku dimanapun, baik itu TikTok, Instagram, dan di short gitu.
maka kita kembali lagi ke Google Ads-nya, maka di Google Ads ini cuma 2 poinnya adalah mulai dari research, baik itu keyword, audience, dan kontennya gitu. Boleh teman-teman research nanti pakai Google Trend ya. Nah, jadi Google Trend bisa, ini free ya, teman-teman bisa cari saja gitu ya, bahkan teman-teman cari aja beberapa produk atau hal yang diinginkan, bisa ngelihat trennya. Misalnya teman-teman mau cocok, saya ini sebenarnya public speaking apa ya, motivator kah, komunikasi kah, public speaking gitu ya, atau sales, nanti tinggal dicari aja. Kalau mana yang lebih ramai di wilayah mana, tinggal buka usaha atau iklanin di wilayah-wilayah tersebut gitu ya. Nanti kita coba praktekinnya. Ini saya coba menyelesaikan tugas secara slide dulu gitu ya. Nah, teman-teman kalau ada yang mau pertanyaan dicatat dulu. Nanti sebelum kita praktek kita bisa tanya jawab lah ya. Santai aja. Terus yang kedua ada keyword planner. Nah, ini tools andalan yang basic ya dilakukan di Google Ads untuk mencari yang lebih detail. Kalau misalnya di Google Trend itu mungkin secara global, di keyword planner ini adalah langsung spesifik beberapa orang yang mencari dan sudah ada secara konstan pencariannya gitu ya, bagaimana competitionnya, bagaimana polanya, kenaikan dan lain sebagainya ya, teman-teman bisa boosting di beberapa poin dan momen yang ingin mau dikejar gitu ya, dan lebih spesifik. Dan ya biasanya teman-teman ya mencari di kompetisinya bagus, ya kompetisinya rendah, dan CPC bid-nya adalah rendah gitu. Tapi itu hal yang mustahil sekarang ya. Biasanya kalau udah kata kuncinya kompetisinya pencariannya tinggi, pasti kompetisinya tinggi juga gitu. Nah, karena kita di sini wilayahnya adalah branding gitu ya, maka sebenarnya apapun yang teman-teman lakukan di digital marketing, bicara branding pasti menjadi poin awal ya. Tapi branding yang berhasil itu adalah bagaimana prosentase dari branding yang Bapak Ibu lakukan adalah mengarah kepada sales gitu ya. Jadi reach saya bagus gitu ya, impression saya bagus ya, view saya bagus setiap saya posting. Tapi bagaimana apakah impression tersebut, walaupun memang CTR untuk jadi salesnya itu kecil ya, tapi kalau memang dalam fase branding ya mudah-mudahan kepada tujuan ke salesnya itu bagus ya, baru masuk ke social loyalty, adanya traffic, terjadi conversion, sales, dan retention. Nah, ini pola dari digital marketing, dan di wilayah search engine marketing ini mudah untuk diukur ya. Jadi apa yang menjadikan sebuah orang mau jadi konversi atau terjadi download, kontak, dan lain sebagainya, maka yang menjadi adalah unik ya, unik konten dan poin yang Bapak Ibu sampaikan. Ada kreatif kontennya, UI UX-nya bagus, ada gamification di dalam website, ada gimmick-gimmicknya, ada review-review yang Bapak Ibu lakukan di dalam sebuah landing page-nya gitu. Nah, terus enaknya dari search engine marketing ini mudah diukur ya. Biasanya ada funneling yang bisa yang bisa Bapak Ibu cek gitu ya. Pertama ada impression, nanti ada iklan yang tayang berapa gitu ya kalau lagi main di search engine ya. Terus ada clicks ya, berapa iklan yang diklik ya. Biasanya perbandingan antara impression dan clicks itu disebut dengan CTR gitu ya. Nah, jadi ada session itu berarti ada orang sudah bermain-main di website, dan aktivitas ini bisa kita cek lewat Google Ads dan lewat Google Analytics. Susah ya kalau kita memang polanya belajar, ngulik ya, ada waktu ya, lama kelamaan juga akan mudah gitu ya. Mini conversion ya, baru ada conversion. Conversion itu sudah mulai ada orang ngechat ke kita, sudah ada submit form, apakah itu dia hot leads, apakah itu cold leads, apakah itu misalnya prospek dan lain sebagainya, baru terjadi close, baru adanya retention atau referensi, atau memang dia mau beli lagi sama kita. Jadi, dan ini semua datanya ada. Jadi enak kalau kita misalnya di tahun 2024 ini mau close-nya itu lebih banyak, maka banyakin impression-nya gitu kan ya. Maka gimana caranya mau deal-nya banyak kalau impression-nya nggak ada gitu. Nah, jadi lebih mudah. Nah, gimana cara bagusin impression? Ya caranya adalah bagusin budgetnya gitu ya. Jadi
Impression itu datang dari budget ya. Budgetnya ada, impressionnya ada. Impressionnya ada, kliknya ada. Nah, sebelum kita praktek dan tanya jawab ya, ya benar ya, saya cuma setengah jam aja memang teorinya. Jadi langkahnya adalah pertama adalah teman-teman harus buat objektifnya. Karena memang kalau memang branding sama keyword untuk branding sama kata kunci untuk apa ya, untuk traffic dan kata kunci untuk jualan pasti beda gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman adalah seorang sales mobil, ketika memang yang dijual misalnya apa misalnya Toyota Fortuner gitu ya, maka kata kuncinya kalau untuk branding adalah cuman Toyota gitu aja ya, sales Toyota gitu. Tapi kalau misalnya kata kunci traffic Toyota Fortuner gitu lah ya. Nah, tapi kalau kata kunci jualan adalah misalnya dealer Toyota Fortuner di Bekasi misalnya. Sales Toyota Fortuner terbaik. Nah, itu adalah kata kunci jualan. Nah, biasanya problem orang bermain di Google Ads itu adalah pertama banget adalah salah milih kata kunci dan objektifnya. Sense-nya dan apa ya seninya itu nggak dapet. Baru udah siap dapat objektifnya, baru kita buat iklannya. Habis kita buatnya, kita kelola, baru kita mulai take action ya. Kita menyiapkan semuanya, baru kita buat iklannya, baru kita evaluasi. Apakah 3 hari, apakah seminggu, baru kita melakukan sebuah maksimalisasi atau scale up dari beberapa apa yang kita lakukan dan melakukan sasaran-sasaran spesifik. Akhirnya, Bapak Ibu bisa aja kan, sudah mendapatkan sebuah branding, sudah mendapatkan pola, akhirnya cuma butuh 3 sampai dengan 4 kata kunci aja rupanya yang menghasilkan mendulang cuan-cuan. Cuman dari banyak kata kunci yang ingin dinaikkan, ternyata cuma satu kata kunci aja yang ingin yang menghasilkan konversi dan menghasilkan sebuah penjualan yang paling bagus. Nah, untuk nentuin sebuah satu atau dua kata kunci itu adalah memang perlu evaluasi dan perlu untuk dicek bagaimana pengelolaan iklannya. Itu aja yang singkat ya. Saya biasanya training Google Ads itu kalau online itu bisa 4 kali pertemuan kali 3 jam gitu ya. Nah, ini kita cuma setengah jam. Tapi kita nanti kalau sempat, nanti kalau diboleh sama Mas Iqbal kita praktek singkat. Mana tahu Bapak Ibu ada yang apa? Ada mungkin bisnisnya yang mau dicoba. Nanti kita coba mulai dari awal. Gimana ngiklannya, bagaimana pola brandingnya. Jadi itu yang bisa apa? Saya sampaikan nanti kita langsung praktek aja. Tapi sebelum kita praktek dan saya nyiapin beberapa hal yang untuk dipraktekin, mana tahu ada yang mau didiskusikan singkat, 1 2 pertanyaan boleh, monggo. Ya, baik Bapak Ibu semua. Seperti itu ternyata ya dari penyampaian Bang Aben gitu ya. Atau ini panggilan akrab gitu ya sebetulnya nama aslinya itu Muhammad Syaban. Baik, eh, Bapak Ibu boleh dong kasih reaction terbaiknya ya. Oke, untuk Bang Aben ya, silahkan. Oke. Ya, barangkali Bapak Ibu ingin bertanya seputar apa yang barusan telah disampaikan sama Bang Aben sebelum masuk ke sesi praktek, silahkan ya, didiskusikan. Oke, ini menarik sekali karena ada sesi prakteknya gitu ya, jarang-jarang gitu ya. Di, di sini ada beberapa orang yang baru bergabung juga, ada Dokter Mayrosa ya, ada Pak Gunawan, Kak Alani, Kak Femi juga, oke, Pak Bambang, ada Coach Uda Opik juga ya, Kak Siti, dan teman-teman yang lain. Ya, silakan. Kakak barangkali mumpung masih ada waktu, siapa tahu ingin ada yang dikonsultasikan, misalkan eh, dari Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Google Ads dan ternyata tertarik dari apa yang disampaikan dan ingin menggunakannya, boleh tanya-tanya langkah-langkahnya seperti apa atau apapun, boleh ditanyakan saat ini ya. Oke, ada pesan baru sini. Oh, keren ilmunya kata Kak Uda ya. Ya, salam juga Kak Uda. Baru ketemu lagi ya. Oke.
Nah, ini Abang Beda ada nggak? pertanyaan nih dari Kak Uda ya lewat Ya, chat. Beda Google Ads dengan Google Maps Ads ya, apa tuh katanya dia? ya, bagus ya. Ya, saya juga cek. Ya, betul. Bagus, menarik banget pertanyaannya. Jadi, memang, jadi Google Ads ya. Jadi, kalau Google Ads itu memang sekarang memang Google sudah mempermudah ya. Jadi, jadi yang paling penting itu kan Google Google Ads itu adalah landing page ya, landing page itu. Jadi sebenarnya waktu kita diklik itu nanti diarahkan kemana gitu ya. Hmm. Apakah ke website ataukah ke landing page ya, sama dengan website gitu. Waktu diklik ada yang diarahkan ke maps gitu. Jadi kalau ada orang yang teman-teman di sini yang pakai Google Business atau Google Map terus diarahkan Google nanti untuk beriklan, nah itu sebenarnya sudah Google Ads namanya. Tapi nanti biasanya yang digunakan adalah Smart Campaign ya. Smart Campaign itu ya beberapa fitur yang memang diberikan Google tidak tidak se-expert dan experience yang ada di Google Classic ya. Secara 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 fungsi sama, dia Google Ads, tapi ketika diklik dia diarahkan ke Google Map. Kalau kita punya website juga paling diarahkan ke Google Site. Dan fitur-fiturnya dia akan lebih simpel. Bahkan kita tidak bisa milih kata kunci. Yang kita bisa pilih adalah tema kata kuncinya. Jadi Google bisa liar untuk membolehkan mencari audiens yang cocok dengan tema kata kunci kita. Gitu. Jadi kalau memang tadi dibilang Google Map Ad ya, jadi sebenarnya Google Ads lokal namanya ya. Jadi kalau misalnya dicari, misalnya di sini teman-teman misalnya di sini training public speaking gitu ya. Jadi kan kalau di sini ada training public speaking, nah ini biasanya iklan ya, sponsor gitu ya. Jadi ada sekitar kata-kata ya. Ini saya kembali ke basic lagi, walaupun Bapak Ibu di sini mungkin sudah paham gitu. Jadi di sini ada training public speaking tuh ada sekitar 703 juta. 703 juta di google.com yang menggunakan kata training, ada konten training public speaking. Dan kita bisa nomor satu dan nomor dua di sini kan gagah ya, ada nomor tiga ya. Nah baru di sini ada empat biasanya di atas, baru di sini ada SEO ya. Ini tekniknya beda lagi, nanti kita akan bahas lagi gitu ya. Baru biasa nanti ada di sini ada ini sebenarnya SEO juga, baru nanti biasanya ada di bawah lagi kalau memang iklannya cukup gitu ya. Nah, ini ada iklan lagi. Jadi memang dikasih eh, sekitar 8 paling banyak ya, 4 di atas, 4 di bawah ya. Karena mungkin Google ngerasa kayak orang kalau tidak mau ngeklik di paling atas gitu, paling bawah gitu. Sama kayak dulu kita ya, yang kita tahu tuh siapa yang ranking satu dan siapa yang paling ranking terakhir gitu ya. Waktu dulu ada ranking-ranking, oh dia nih yang paling pinter dan dia yang paling pinter banget gitu ya. Jadi itu. Nah terus biasanya kalau memang dia wilayahnya ada jasa gitu ya. Nah biasanya jasa nanti kita akan diarahkan untuk ke map ya. Ada map-map nanti di tengah-tengah di sini. Terus kalau memang nanti diarahkan yang sifatnya yang sifatnya produk, biasanya nanti ada shopping juga di atas. Atau misalnya biasanya kalau ada yang sifatnya kita kata kunci kita tools informatif ya, cara dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya juga nanti ada video juga di tengah-tengah ini. Jadi banyak sebenarnya jalur teman-teman ya, omni channel untuk bagaimana menggrab audiens-audiens yang cocok gitu, apakah lewat YouTube-nya, apakah lewat sosial medianya, apakah lewat search-nya, apakah lewat SEO-nya, apakah lewat map-nya, apa lewat mananya gitu ya. Dan hari ini malam ini kita banyak cerita tentang search ads-nya gitu. SEO, IMHO ya, Google Maps lebih cocok disebut SEO daripada SEM. Bisa ya, bisa ya. Tapi memang di Google Maps itu SEO-nya juga SEO lokal ya. Jadi memang dan biasanya tadi ya sifatnya memang lebih banyak ke jasa ya. Kalau memang mau SEO-nya naik. Tapi kalau misalnya mau lebih kenceng lagi di SEO-nya memang lebih bagus punya website sendiri ya, dikelola kontennya dan lain sebagainya dan bisa tayang di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia untuk di google.com. Tapi kalau Google Map lebih banyak untuk jasa biasanya. Kalau misalnya saya tadi nyari jasa service AC misalnya. Nah, ini biasanya saya akan
di areanya. Nah, ini biasanya dikasih iklan lagi di sini, gas lagi iklan ya, baru dikasih Google Map. Dan ini biasanya yang dekat-dekat dari saya ya, walaupun memang kita bisa setting, kita bisa optimasi ini walaupun jaraknya jauh, tapi dia yang paling atas gitu. Nah, ini masih SEO ya. Tapi sebenarnya di Google Map ini, kalau kita misalnya buka salah satu, misalnya kita buka map di sini, kita buka map di sini. Nah, di sini biasanya nanti ada sebelah kanan ada yang iklan. Nah, ini nggak ada yang iklan ya malam-malam kayak gini. Nanti biasanya iklan di sini. Ini dia berarti Google Map-nya diiklankan sama dia ya. Nanti cara ngiklannya juga bisa ya di halaman Google Business teman-teman itu nanti ada cara mengiklankan. Tapi ingat itu adalah teknik smart campaign. Nah, yang kita mau bahas adalah kita smart apa yang lebih expert lah ya. Mungkin teman-teman yang udah jalan juga boleh, yang mungkin nanti mau ditanya atau mau diaudit campaign-nya juga boleh. Jadi teman-teman sebenarnya bisa aja buka googleads.com ya. Ini saya coba pakai akun saya yang baru, nanti coba bisa ada atau enggak aja. Tapi kalau enggak ada kita buat akun yang lama aja juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa buka googleads.com atau Google Ads saja, pilih yang apa. Nah, di sini dia bilang dapat 3 juta ya. Tapi teman-teman harus ngeluarin duit 3 juta juga ya selama 3 bulan. Jadi teman-teman ngiklan ngiklan dulu 3 juta atau ngiklan 2 juta nanti dibalikin 2 juta. Jadi ngiklan 3 juta nanti dibalikin 3 juta. Jadi dikasih cashback lah, ya. Tapi duit dulu. Ada sih tekniknya. Mas Ben, ada nggak tekniknya ngeluarin duit 3 juta, dapat 3 juta tapi tidak ngeluarin duit? Ada ya. Nah, tapi nggak saya sampaikan di sini ya. Nanti kalau ada yang mau japri boleh saya kasih tahu. Soalnya itu haram. Oke, saya coba apa ya? Ini beberapa akun yang saya pegang ya. Tadi saya coba pakai email yang lain aja, yang kosongan. Ada nggak ya? Kalau nggak ada, nanti kita buat sendiri. Biar teman-teman tahu nanti prosesnya. Jadi baca lagi nanti tutorialnya. Oh, di sini baca lagi apa? Nanti lihat lagi nanti videonya. Teman-teman bisa praktekin gitu ya. Ini mungkin kursus Aben ini bisa nggak ya? Banyak email baru tapi di komputer sebelah gitu. Tapi saya coba pakai ini. Tapi anggaplah teman-teman bisa login ya, bisa. Yang penting tinggal buat login Gmail. Nah, ini juga udah ada. Nggak apa-apa ya, saya buat akun baru aja. Ini Google Ads. Nah, sebenarnya sama. Bapak Ibu juga bisa buat iklan. Boleh langsung praktek juga boleh ya. Kalau memang di sana masih bisa ngikutin. Mudah-mudahan kita cepet aja nanti setengah. Aduh, kita jam 9 ya. Saya kagak kagak kerasan. Tapi, nah, kalau kayak gini nih, yang penting deh add business your ads gitu ya. Nah, di sini nah di sini misalnya saya coba mau contohin, saya coba mau nyontohin misalnya Krisna misalnya ya, Kang Tris, misalnya websitenya misalnya sertifikasi trainer. Ini misalnya teman-teman boleh ya, ini sebenarnya bebas gitu ya. Oke, ini boleh dimasukin URL-nya gitu ya, karena memang fokus kita ke website gitu ya. Nanti ada mungkin satu atau tiga tampilan yang agak beda ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ingin iklanin lewat bisnis Google bisnisnya boleh gitu ya, atau mobile app-nya, tapi kita tidak gitu, kita skip aja. Nah, baru di sini kita diarahkan untuk membuat campaign. Campaign dalam hal ini adalah bagian dari bisnis atau jasa yang kita jual ya. Bedakan campaign yang ada di sini dengan promotion ya. Jadi lagi campaign apa gitu. Atau bedakan campaign di sini lagi kampanye partai ya. Beda ini. Jadi ini bukan ya. Bukan diarahkan ke sana. Nah,
Di sini sebenarnya di sini nih kita udah diarahkan ke smart campaign ya. AdWords New Express. Nah, di sini ada Express Campaign. Nah, ini saya blok di sini. Jadi sebenarnya kalau teman-teman arahin di sini, nanti sebenarnya sudah diarahkan ke Express. Jadi jangan dilanjutin karena nanti ada beberapa poin atau pola yang teman-teman tidak bisa explore lebih dalam untuk di Express, Google Express atau Smart Campaign namanya. Maka kita pilih yang paling bawah di sini biar kita lebih lebih banyak untuk mengelolanya gitu. Nah, itu poin satu yang biasanya banyak orang, oh ini saya mau banyakin ini, saya teks-teks saja. Dan satu lagi, Google ini ya dibilang mudah-mudah kalau ngikutin dia gitu ya. Tapi hati-hati ya kalau ngikutin dia, karena memang base dia adalah base cuan gitu ya. Dan mudah kesannya, tapi pasti Google akan, kita akan merasakan efektif atau efisien dari iklan ini kalau Bapak Ibu, ya, bukan mengakali ya, mengetahui trik dia ya. Ada beberapa yang dia mungkin simpan dari. Nah, ini juga udah diarahkan ke smart campaign nih sebenarnya ya. Jadi nanti di sini kita cuma bisa diarahkan untuk menambahkan temanya gitu ya. Tapi tidak masalah. Kita coba praktekin ini aja. Misalnya di sini kita skip aja gitu ya. Ini kita pilih yang search gitu. Ini ketutupan ya. Jadi di sini masih diarahkan ke Express nih pasti. Memang Google tuh memang diarahkan sekarang kita memang untuk ngebuat yang mencoba yang lebih pintar lah ya. Mencoba yang lebih pintar dalam melakukan iklannya. Jadi memang kita udah nggak terlalu lagi direpot-repotkan, tapi memang secara hasil juga memang tidak seefektif ketika kita memang manual ya dalam melakukan dan mengelola kampanyenya. Nanti kalau nggak sempat nanti praktiknya, nanti saya coba share beberapa video pembuatan campaign khusus nanti teman-teman yang ikut ya pada hari ini ya. Nanti japri aja saya, nanti saya kasih yang biasanya itu saya memang privat ininya, tutorialnya saya privat untuk kelas-kelas saya, tapi khusus untuk yang datang malam ini nanti saya akan kasih. Walaupun memang saya terakhir buatnya itu di tahun lalu ya, tahun lalu apa 2 tahun lalu, tapi mungkin masih relevan untuk Bapak Ibu nanti bisa ngebuat campaign yang mungkin tidak benar ya, tapi mungkin bisa lebih efektif ya, karena memang banyak perubahan-perubahan ya. Nah, ini kita diarahkan untuk ngebuat keyword ya, karena kita sudah masukkan ke sini website kita gitu, maka si Google sudah ngasih beberapa keyword yang cocok untuk kita. Nah, jadi beginilah Google gitu ya. Jadi kita tidak bisa percaya 100% gitu ya. Nah, jadi Google masih ada pelatihan K3 ya, padahal kita tidak ya. Ini juga tidak, misalnya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa eliminasi ya beberapa keyword. Sebenarnya di sini ada teknik lagi untuk bagaimana teman-teman meresearch keyword ya. Jadi waktunya tidak sempat, jadi kita apa tidak tidak bisa mempraktikkan. Jadi tidak usah banyak-banyak dulu teman-teman karena memang kita coba gitu ya. Jadi misalnya sertifikasi trainer BNSP, pelatihan TOT BNSP. Sebenarnya cukup 2 keyword misalnya mau coba tes karena kan kita fokus kepada keyword yang menghasilkan ya, bukan untuk traffic yang berkualitas. Jadi teman-teman jangan tergiur sama keyword-keyword yang macam-macam. Biasanya orang yang kagak berhasil ngiklan itu, kok saya ngiklan kok nggak ada hasil ya Mas Aben? Biasanya karena keywordnya terlalu lebar. Tapi untuk di awal memang kita tidak boleh menspesifikkan keyword, tapi teman-teman harus punya selera untuk karena ini bayar ya, beda sama SEO. Kalau SEO bebas karena tidak bayar. Karena ini bayar, ya teman-teman harus spesifik dalam menentukan keywordnya, yang spesifik banget gitu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih lokasi, baik itu lokasinya dalam bentuk lokal, bahkan lokasi dalam bentuk radius. Bisa pilih audiens yang lebih spesifik ya, tapi ini mungkin diabaikan karena nanti dia lebih spesifik lagi. Jadi misalnya di sini kita pilih adalah seorang kontraktor, maka orang yang mencari kata kunci ini dan dia seorang kontraktor,
maka dia tayang gitu ya. Jadi ini lokasi juga bisa pilih dan beberapa optimasi bisa dilakukan di lokasi tersebut. Tapi kita abaikan saja ya karena kita eh, mau cepat gitu ya. Nah, baru nanti teman-teman di sini diarahkan buat tulisan iklan ya. Nah, tulisan iklan itu ya seperti biasa yang teman-teman lihat di sini adalah headline satu, adalah headline 2, ada headline 3 ya. Biasa sih Google nanti ada beberapa penilaian dari headline, teman-teman bisa nanti cek. Walaupun ini tidak terlalu menjadi poin penting ya. Biasakan keyword yang ada di headline itu adalah karena memang di sini adalah konsepnya relevansi ya. Usahakan di headline tersebut, di headline satu ini ada keyword yang kita tanam di sini gitu ya. Jadi tadi kita membuat keyword sertifikasi trainer BNSP, maka di sini kita juga tambahin trainer BNSP misalnya. Nah, nah karena di sini masih ada sisa ya, masih ada 4 lagi ya, boleh kita misalnya nomor 1 misalnya gitu. Jadi boleh ditambahin tersebut. Boleh juga ini pelatihan TOT BNSP terbaik gitu ya. Jadi boleh dibuatkan seperti ini. Nah, baru biasanya nomor 2 itu ngomongin tentang value teman-teman gitu ya. Misalnya trainer berpengalaman gitu ya. Baru dan bergaransi ya. Nah, dia biasanya ngomongin ke value. Trainer berpengalaman. Kalau misalnya ini mau ditentukan, biar si Google jangan sok tahu untuk merubah-rubah ini, teman-teman bisa pin di sini ya. Oh, ini di pin, ya. Ini jadi pin 2 gitu ya. Terus biasanya di headline 3, teman-teman nanti diarahkan untuk keluarkan brandnya misalnya. Jadi Trisna misalnya, Lesmana misalnya, manajemen. Ya boleh tambahkan logo-logo TM atau copyright dan lain sebagainya. Boleh ditambahkan di headline 3. Nah, biar ada relevansi di website, nah boleh masukkan kata-kata yang ada di website di sini gitu ya. Jadi misalnya di websitenya Kang Trisna ada tulisan misalnya pelatihan gitu ya, BNSP, batch Januari gitu ya, 2024. Dengan kata-kata yang lain karena ini masih banyak ya, ini contoh saja baru di description kedua kalimat ajakan ya. Seat terbatas gitu misalnya. Jadi ada kalimat yang konektivitas antara keyword, tulisan iklan dan website, baru ada kalimat ajakan gitu ya. Daftar sekarang. Nah, ini contoh ya, sebenarnya bisa teman-teman nambahin beberapa. Tapi ini saya kasih tahu yang apa ya, yang wajib aja dalam membuat iklan ya. Karena waktu kita memang mepet. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, baru di sini ada strategi bid ya. Jadi kita kayak memerintahkan si Google eh, kita tuh maunya apa gitu. Kalau kita maunya klik maka nanti akan lebih banyak klik walaupun jadi ini efek untuk bagaimana kita memberi pekerjaan sama si Google ya. Di sini conversion kok belum ada. Jadi bukan berarti kita bayar ketika conversion, bukan ya. Tapi ini si Google, kita bilang sama Google, Google tolong cari audiens-audiens yang menghasilkan conversion. Nah ini kenapa belum ada? Karena kita belum pasang konversinya di websitenya ya. Nanti biasanya kalau di dalam pelatihan ini, nanti kita bantu ini untuk masangin konversi ini di sini. Kita anggap aja pasangnya klik. Nah di sini kita tidak bisa menentukan biaya per kliknya berapa gitu. Terus kita mau bilang, oh Google, saya mau 2 keyword yang tadi tidak boleh lebih dari 3.000 misalnya kayak gitu. Jadi Google akan berusaha untuk apa menayangkan iklan kita, tapi ketika diklik tidak lebih dari 3.000. Ini kalau kita lepas gitu, kita uncheck, maka dia akan liar untuk di awal, walaupun tidak mahal-mahal juga dan nanti ada learningnya gitu ya. Nah, terus kita mau 5.000 gitu ya, boleh. Kalau nanti 3.000 kok kagak jalan, naikkan jadi 3.000. Jadi naikkan jadi 5.000. 5.000 nggak jalan, naikkan ke 10.000. 10.000 jalan, dimakan, turunin lagi ya. Mainnya gitu-gitu aja ya. Jadi jangan dikasih, bayangin aja Google tidak mencek ya, tapi kita usahakan cek lah ya untuk di awal-awal pemain pemula. Tapi kalau udah
pemain mahir sih biasanya dia udah tidak terlalu memperhitungkan cek dan uncheck. Nah, ini untuk daily budget kita dan dia biasanya mengambil secara apa? Jadi teman-teman jangan terlalu terpaku kalau misalnya 100.000 saya mau jalan seminggu, jadi harus saya top up 700.000, nggak usah ya. Misalnya budget kita cuma 50.000 aja, top up aja nanti untuk di awal itu 100.000 ya. Jadi cuma 2 hari nanti top up lagi gitu. Top upnya bisa pakai apa? Di kita saya 50.000 untuk 1 hari, dia kasih estimasi ya, average per kliknya 1.500. Tapi jangan terlalu dipercaya, ini cuman hanya sekitar estimasi yang dia lakukan ya. Nah, dia bilang dapat 3 juta ya, dapat 3 juta lagi. Ini Indonesia. Nah, teman-teman di sini bisa misalnya pilih dulu paymentnya. Kalau otomatis itu pasca bayar dan harus pakai CC, teman-teman bisa pakai manual payment, dan manual payment ini bisa pakai GoPay, bisa pakai transfer ya. Nah, di sini bisa pakai credit card atau GoPay gitu ya. Nah, di sini transfernya udah kagak bisa lagi nih. Kalau no. Manual payment ya. Di sini ada add GoPay, di sini biasanya ada transfer nih dimatiin sama dia. Add GoPay, nanti kalau misalnya sudah di add GoPay kayak gini, maka nanti kita diarahkan untuk memasukkan nomor telepon kita, campaign kita gitu, memasukkan untuk verify GoPay kita gitu. Nanti kita masukkan saldo kita di GoPay, terus kita scan, maka nanti langsung kepotonglah iklan kita gitu ya. Nah, ini kayak kayak gini ya. Nah, kita abaikan saja. Jadi sebenarnya sudah connect gitu ya. Nah, oke, nah ini kita coba. eh, Nah, ini curangnya dia nih. Kalau dia misalnya pakai manual, kita bisa lanjut ke campaign kita. Apakah ini bisa? Kalau tidak bisa, ini diarahkan lagi ke GoPay. Kita keluar, kita coba masuk ke sini. Sudah sampai mana iklan kita? Jadi sekilas itu teman-teman. Jadi intinya kalau di Google Ads itu, walaupun kita prakteknya mini ya. Jadi sekilas itu adalah bagaimana Bapak Ibu itu memilih keyword yang tepat ya. Kalau misalnya memilih keyword yang tepat. Terus yang kedua, membuat tulisan iklan yang sesuai dengan landing page. Jadi landing page ini website merupakan hal yang penting ya di dalam sebuah iklan. Karena memang habis diklik ya, ini saya coba klik ya. Tadi habis diklik, orang nanti larinya ke iklan ya, ke landing page atau ke website nih. Diklik dia, kalau nomor satu pun kalau websitenya nggak bagus nih saya klik-klikin aja ya, lumayan 3.000 ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan dia besok dapat rezeki yang lain. Ini per klik ini jadi teman-teman jangan ngeklikin sponsor-sponsor gini ya. Rugi nih mereka. Keluar 3.000, 2.000 gitu ya. Terus kalau kita diklik-klikin gimana gitu ya. Nanti ada tekniknya juga ya, caranya. Nah, ini kayak gini ya. Oh, tukang AC ya. Tukang AC mah jangan terlalu ini. Oh, ini kayak gini. Jadi nanti baru mulai milih-milih ya. Mana yang tiba-tiba teman-teman jadi pilih. Jadi biasanya orang buka 2-3 website baru dipilih. Minimum kita masuk. Jadi sebegitu susahnya untuk kita mendapatkan sebuah WhatsApp atau branding. Jadi maka Bapak Ibu usahakan kalau yang sudah ngiklan gitu, ada yang WhatsApp jangan diabaikan gitu ya, karena dia udah proses, udah nyari di Google, milih beberapa website, terus dia WhatsApp di sini. Nah, biasanya WhatsApp di sini kita pasang konversinya tadi ya, untuk ngecek apa berapa yang iklan saya, berapa iklan yang diklik, dan berapa yang terkonversi. Nanti baru berapa yang jualan. Jadi biasanya sih kalau orang yang udah bermain iklan itu usahakan apa ya, nilai iklan dia itu ya minimum 10 kali dari budget iklan. Jadi kalau makanya saya sih udah misalnya ngiklannya 1 juta, kalau bisa dapatnya 10 juta gitu ya. Jadi 10 kali atau 8 kali masih oke. Iklan 10 juta dapat 100 juta gitu. Nah, kalau misalnya ngiklannya 10 juta, dapatnya 30 juta, cuma 3 kali, berarti ada yang salah ya. Nah, tanya aja sama saya, nanti kita coba diskusikan. Nah, jadi biasanya masih cuan. Apalagi teman-teman yang produknya secara
fee-nya besar ya, apalagi trainer ya. Dan biasanya untuk orang-orang pencari di Google ini daripada ngiklan di search sosial media ya, lebih loyal ya cara bertanyanya. Asalkan memang kata kunci dan website teman-teman itu kuat di sana. Jadi ketika WA itu udah bukan orang yang main-main lagi. Jadi biasanya langsung hot gitu. Kita lihat iklan kita udah sampai mana. Nah, ini nggak diarahkan lagi karena kita harus bayar baru kita melanjutkan ke sebelahnya. Tapi kalau kita pembayaran pakai card apa pakai bank transfer, nah itu bisa jadi kita ngakalin. Ini coba saya pengennya sih walaupun belum dibayar tidak masalah gitu, tapi kita sudah bisa melihat struktur iklan kita. Kita live ya. Oke itu teman-teman udah 24.3 jadi kita monggo teman-teman santai aja. Jadi kalau ada Mas Iqbal atau teman-teman di sini yang mau bertanya boleh. Nah, ini sertifikasi trainer. Jadi dianggap setup in progress ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang Boleh ya, ingin bertanya sambil ya, boleh ya. sambil saya otak-atik, Bapak Iya, Ibu mau bertanya, baik itu chat maupun apa voice juga boleh ya. iya. Di sini. Oh, ada Pak Gunawan ya. Ya, Hmm. malam Pak Gunawan. Ya, mau bertanya nih, Coach. Ya, Boleh, boleh, boleh. boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak ngikutin dari awal, mohon maaf. Jadi sebelumnya saya udah pernah ikut itu daftar Google Ads untuk promosi training, tapi nggak berhasil ya, Coach. Kenapa ya? Oh ya. Udah 2 kali. Jadi pembayaran pakai GoPay, terus begitu sudah transaksi harusnya kan diiklanin sama pihak Google-nya ya, tapi tidak berhasil. Jadi mereka nggak ngiklanin, jadi ditolak gitu. Itu kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Padahal sudah selesai paymentnya. Oke, iya, iya, iya. Jadi memang after COVID ini memang Google memang lagi banyak apa ya, lagi banyak apa ya, intelnya lah ya, lagi banyak Iya. cari-cari ya. Jadi, kalau dulu tuh memang untuk beberapa produk dan jasa-jasa yang lampu kuning memang agak sedikit riskan untuk beriklan ya, kayak mungkin skincare dan lain-lain sebagainya, produk-produk herbal gitu. Nah sekarang udah mengarah ke yang lain-lain ya, udah mengarah ke yang lain. Bahkan ke beberapa dokumen pemerintahan juga sudah agak sedikit ribet untuk beriklan di Google gitu. Nah, tapi biasanya kalau untuk di kayak misalnya jasa pembuatan PT, jasa pajak dan lain sebagainya itu udah mulai agak sedikit ribet nih karena memang satu hal adalah persaingan udah mulai ketat gitu. Algoritma Google udah belum rapi banget gitu ya. Jadi gimana caranya biar tidak terlalu banyak kompetitor main di dalam gitu kan. Nah, maka kebijakan-kebijakan itu lagi mau dirapikan sama mereka. Tapi kalau misalnya, jadi itu alasan yang paling basicnya lah ya. Tapi kalau misalnya secara produk kita aman gitu ya, secara kita produk aman, tapi kok misalnya tidak bisa beriklan, saya tidak tahu alasannya ya. Apakah pertama itu apakah memang iklannya tidak di-approve? Kalau iklannya tidak di-approve itu masih bisa kita otak-atik, biasanya nanti ada appeal atau ada kita minta tolong dicek kembali. Mungkin kita ada beberapa penulisan iklan atau kata kunci yang dilarang. Itu masih boleh lah ya. Kita masih bisa naikkan. Tapi kalau udah akunnya kena suspend, nah itu berarti ada problem yang lain. Apakah mungkin pembayaran dan lain-lain sebagainya. Jadi memang harus dicek mendalam sih Pak, kenapa memang hal poin tersebut tidak bisa gitu. Nah kalau boleh tahu alasan yang bisa diberikan Google. Kalau untuk masalah duit jangan khawatir, itu pasti balik kok nanti Pak Gunawan nanti tinggal cari aja di account, dinonaktifkan, nanti dia kembaliin uang kita di GoPay. Oh gitu ya. Saya uangnya belum kembali, Coach, maaf karena kemarin kan 2 kali transaksi itu 100. Oh ya, nanti cara ngembaliinnya, jadi saya coba. Kalau misalnya mau ngembaliin uang ya, kalau misalnya sudah pasrah nih, udahlah, saya udah nggak mau, saya udah mau balikin uang aja lah gitu ya. Nah nanti saya coba, nanti boleh aja japri saya, nanti saya coba cek suspendnya itu karena apa. Tapi kalau misalnya mau dikembalikan uangnya, nanti masuk ke preference, terus di situ nanti ada tidak aktifkan account.
Jadi misalnya saya coba misalnya salah satu, nanti ada di situ preference atau bahasa apa ya, bahasa Indonesia preferensi. Nanti di situ ada account, habis account itu nonaktifkan account. Nah, waktu di nonaktifkan account nanti masuk ke billing lagi. Misalnya saya coba contohin satu, misalnya Tera lah ya, misalnya Tera nih. Jadi memang riskan. Jadi malah banyak sekarang orang yang pengen banget ngiklan, ya udah nih sepakai akun saya aja gitu. Jadi seakan-akan apa Tera ini tuh udah wishlist karena memang kita apa ya Google Partner Academy apa Google partnernya, jadi memang lumayan aman. Jadi nanti di sini ada di sini ya, terus di sini ada preference ya. Jadi di tools and setting gitu. Terus di sini ada preference atau preferensi. Nanti di situ ada account nonaktifkan. Nanti otomatis waktu di billing dia langsung bilang duit akan dikembalikan maksimal 14 hari. Oke, siap. Nanti di sini ada account, di sini ada account statusnya aktif atau apapun. Nanti tinggal di sini aja kita bilang cancel my account. Waktu di cancel my account nanti uang-uang yang udah kita masukkan nanti dibalikin sama dia. Tapi ya bukan uangnya yang mau kita, tapi pertanyaannya memang gimana cara bisa ngiklan kan gitu kan. Betul. Kalau bisa masih lanjut ya. Ya, betul. Karena makanya sekarang kalau ada orang yang beriklan jangan kalau berhasil itu nomor 3 gitu misalnya saya bilang. Yang pertama bisa ngiklan dulu, yang kedua baru ngerti cara ngiklan, baru yang ketiga adalah berhasil ngiklannya gitu. Banyak kok yang bahkan 1 tahun terakhir ini banyak beberapa klien saya yang udah scale up, yang udah banyak bisnisnya karena berharap dari Google Ads, tapi banyak banget perubahan-perubahan kayak gini jadi tumbang gitu. Jadi, waduh gimana lagi saya bisa ngiklan nih gitu ya. Sedangkan kalau mau sosial media nih panjang banget nih nanti prosesnya dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi nanti nggak apa-apa, nanti saya tidak bisa ngelihat, tapi nanti kalau misalnya kalau udah kena suspend, nanti saya cek websitenya. Biasanya itu sih, apakah websitenya terlalu berlebihan, ataukah ada kata-kata. Nanti kita cek apakah di sisi account, apakah di sisi iklan yang kena suspendnya atau kena disapprove ya. Nanti kasih SS aja. Iya, nanti saya mohon izin capri ya. Saya kemarin itu udah saya hapus ininya aplikasi Google Ads-nya. Google Ads-nya udah hapus, tapi bisa diinstal lagi ya. Boleh. Karena kemarin udah sempat pasrah. Tapi kalau mau nanti dilanjut untuk iklan bisa ya dibantu ya, Coach. Siap. Insya Allah. Kemarin saya bingung nih harus konsultasi ke siapa. Alhamdulillah nih ada tren ini bisa membawa. Tenang. Titik terang. Makasih banyak ya atas ilmunya, Coach. Siap. Monggo. Iya, mudah-mudahan bisa ya. Iya, baik. Semoga membantu ya, Pak Gunawan. Nanti boleh japri aja. Nanti di-share nomor kontaknya ya di grup FBI. Oke. Bang Aben, ini masih ada satu orang lagi yang ingin bertanya. Ada Kak Nur Fajar ya. Oke, untuk Kak Nur Fajar boleh silahkan nyalakan aja. Oke, sip. Oke, bentar. Oke, siap. Terima kasih. Coach, saya ingin bertanya. Ya. Saya alhamdulillah sih udah 3 kali saya pasang iklan di Google Ads ya, tentang jasa lah. Saya memang kalau saya lihat ini iklan saya yang diarahkan ke smart iklan ya, buat ya. Oh ya, Jadi smart campaign. Smart campaign. Memang saya dari beberapa 3 kali pasang, ya alhamdulillah sih Coach, yang profitnya ya bisa 2-3 kali lipat dari yang saya budgetkan gitu loh. Cuman saya tertarik bagaimana bisa menaikkan lagi ya ini ya apa profitnya ya. Makanya sekarang saya lihat di handphone saya kan tampilannya biasanya kan kalau saya pakai radius sampai 30 km ya dari lokasi ya. Lokasi saya. Terus saya bisa ngelihat detailnya ya, yang tayang berapa, klik berapa gitu. Cuman kalau saya lihat dari klik itu kok kecil ya, banyak kecil kliknya hanya nggak begitu banyak. Dari kalau tayang banyak sekali tapi kliknya sedikit gitu. Nah itu apa ada yang salah nggak dengan iklan saya gitu? Gitu kan. Saya sih masangnya nggak begitu banyak ya, untuk anggaran saya tuh hanya bisa pasang sampai 300 ribuan lah
per bulan. Pertama saya pernah hanya 150, naik lagi jadi 280 ya. Sekarang sampai 300. Ya alhamdulillah sih 3 kali, 4 kali. Cuman saya mau bagaimana tuh bisa naik lagi? Oke, oke, makasih. Enggak. Ya, Silakan ya, bagaimana? ya, ya. Oh, Hmm. ya, jadi karena memang apa ya? Karena saya apa ya? Mungkin udah ada apa ya? Ribuan kali ya ngeliatin akun kayak gini. Jadi walaupun sekilas saja saya tidak ngeliat akunnya, memang Hmm. untuk yang smart campaign memang 3 bulan 4 bulan terakhir ini ketika memang dia memang dikasih pemanasan gitu ya 1 2 3 kali atau 1 bulan pertama kita bagus banget dikasihnya sama dia gitu ya. Hmm. Terus yang keduanya karena memang algoritma di sana itu tidak terlalu canggih di apa experience ya. Ini beberapa akun saya memang kalau dibilang sih namanya Google Ads Expert dibilangnya, tapi kalau saya bilang sih Google Ads klasik lah ya, yang memang dia kita bisa ngatur semuanya. Nah, biasanya nanti di penempatan nanti eh, Pak Fajar nanti bisa cek nanti biasanya kenapa kok kliknya kecil. Nah, itu biasanya penempatannya tidak tepat gitu ya. Jadi kan Pernah. kalau kalau di expert itu kalau di Google Ads apa Express atau di itu nanti ada penempatannya di Maps, penempatannya di YouTube, penempatannya di display, penempatannya di search. Pasti iklan yang tayang itu di search-nya itu sedikit banget, kebanyakan di Hmm. display. Jadi memang karena kita Hmm. express, dia bebas menayangkannya di mana aja. Dan Hmm. di express itu untuk scale up itu kita agak sedikit ragu ya, karena misalnya gini, kita misalnya ngiklan 200.000, dapatnya 500.000. Belum tentu kita ngiklan 500.000 dapatnya 1 juta kalau di express. Tapi Hmm. kalau di klasik, karena kita bisa mengelolanya, bisa temponya, bisa ngaturnya, nah, kita bisa memang apa? Bisa mengontrol lah ya dan untuk scale up-nya. Jadi kalau memang tadi jawabannya gimana caranya bisa kontrol. Jadi kenapa di Express itu karena kita tidak bisa milih milih platform mana untuk ditayangin gitu. Nah, kalau Hmm. di klasik kita bisa fokus ke search aja ya Google ya. Bahkan Hmm. search-nya fokus di Google aja. Nanti Hmm. di Express itu dia ada search terus ada search partner. Search partner itu adalah halaman-halaman search engine tapi dia bukan Google ya yang kerjasama sama Google kayak as.com kayak mungkin apa syukursearch.com jadi halaman-halaman website-website search engine ya yang kerjasama sama Google iklan kita ada di sana gitu jadi Hmm. memang tidak banyak sedikit banyak perubahan yang kalau di search apa Express tapi memang selaginya jago dia jago gitu. Saya juga tidak nutup mata ya untuk di search Express ya. Makanya saya kadang-kadang saya punya beberapa campaign. Ada yang Express, ada yang klasik, ada yang fokusnya ke apa? Ke bidding otomatis, ada yang ke manual bidding gitu ya. Nanti habis itu mana yang lagu Express aja lah yang memang dijalanin gitu. Tapi memang tidak berani saya untuk meng-up budget untuk di Express terlalu gede-gede karena memang liar. Dia kayak memang nyebar paku. Kita tidak Hmm. bisa mengolah apapun. Tapi kalau Hmm. untuk di resto ya restoran terus kafe karena memang ini main di radio saya suka banget pakai Express dan klasik apa yang Express atau Smart Campaign tapi untuk di jasa atau beberapa yang bisa dikelola ya search masih bisa dimainin jadi kalau nanti buka lewat lewat jangan lewat handphone ya tapi dibuka lewat Google Ads-nya login nanti dicek di situ kliknya ada berapa saya ada campaign yang Express nggak ya tapi nanti bisa dicek, nanti dicek di situ tayangnya ada di mana gitu. Pasti tayang di search Google itu sedikit banget, makanya kliknya sedikit. Biasanya tayangnya di mana-mana. Kalau Oh. dianggap itu bagus atau enggak, biasanya kita CTR kita kalau bisa udah 10% ke atas ya. Jadi kalau 1.000 yang Hmm. tayang, terus 100 yang sudah klik kita. Oh. Setiap harinya 50, 30 baru mulai kerasa. Jadi kalau misalnya setiap harinya cuma dapat 5 klik, 10 klik ya, 2 klik ya. Kalau kita dapat sebuah WhatsApp atau kontak ya itu pas kebetulan aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita dapat 50 klik 1 hari ini, tapi kok nggak ada yang WA, nggak ada yang chat, itu berarti ada yang problem dari kata kunci kita, lokasi kita, dan lain-lain sebagainya. Oh. Jadi makanya adalah tekniknya adalah naikin. Nah, impressionnya kan udah bagus tuh. Nah, gimana Hmm. cara kliknya lebih bagus? Nah, biasanya tuh penempatannya tuh. Ini kenapa sih Hmm. Google nih mau nempatinnya di sini, di sini, di sini, di sini? Gimana Hmm. cara nempatinnya fokusnya di search? Ya caranya
pakai Google Ads yang expert gitu. Oh, ini kalau saya kan kuotanya udah bayar nih, apakah Hmm, nanti bisa berubah ke manual gitu? Di bisa, misalkan bisa, masih ada bisa, kuota, bisa ya? bisa. Oh, Nanti di sini nanti waktu bukanya pakai desktop ya atau pakai laptop, ah, nanti mm-mm. waktu dibuka nanti ada tuh nanti namanya switch dia, nanti switch ke expert mode namanya. Suite itu yang ada di menu mana itu kalau Di dari tools di desktop? atas nanti. Oh, di tools Nanti masuknya di atas nanti ada buka nanti ada namanya tools switch ke expert mode. Jadi dia bisa oh, ngerubah ke expert mode. Baru nanti di otak-atik di sana mana yang bisa diganti-ganti gitu. oh Atau gitu. bisa buat campaign baru ya. Jadi itu di post akan duit itu kan adanya di akun. Jadi Iya. buat Mm-mm. campaign baru yang lebih expert, baru nanti Mm. di sana dibuat yang campaign lamanya di post. Itu boleh juga. Oh gitu. Berarti kita punya akun campaign-nya satu lebih dari satu juga nggak apa-apa sebenarnya. Ya, campaign akunnya satu tapi campaignnya banyak gitu. Boleh. Oh gitu. Memang Ya, harusnya kayak gitu sih. mohon bimbingannya nih Kak. Nggak Saya, apa-apa, nggak apa-apa. saya Ini kan pemanasan-pemanasan. Minimum kan iya. apa? Ya, Mas Iqbal juga bilang, ya itu ini kagak 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 sempat nih. Tapi nggak apa-apa. Minimum Bapak Ibu malam ini tuh udah tahu, oh langkahnya ke sini ya. Walaupun masih sampai sana sih belum belum tahu juga kemana jalannya ya. Iya. Saya ngebayangin sih dari apa. Tapi minimum tidak salah langkah lah. Saya udah Iya. kasih langkahnya ke sini. Nanti kalau kalau di sana gelap juga ya tinggal WA. Kalau masih gelap lagi ya nanti minimum tidak tidak salah langkah lah daripada Iya. nanti nyoba duit nyoba kemana-mana malah Iya. kemana-mana Tapi gitu. kalau dalam di desktop ada analisis fase penelusuran ya dan Ada semuanya PML. bahkan lebih Itu lengkap ya kalau untuk di hmm, desktop. kalau misalkan dari saya lihat dari handphone kan ada Mm-mm. beberapa istilah penelusuran. Ya sistem. Jasa, iya, jasa yang saya pilih itu memang kliknya lebih sampai harganya 1.000-an gitu. Mm-mm. Tapi yang lain nggak pernah keklik gitu loh, Pak. Gitu. Hmm. Cuman ya balik lagi, saya pernah edit ya apa yang salah kali ya. Saya delete delete gitu kan. Cuman Iya, karena memang tadi kan kalau di Express itu yang dimasukkan tema kan, kita tidak bisa iya. masukin keyword pasti. Jadi dia Hmm, masukin tema, baru nanti dari tema itu Google akan membrut kira-kira keyword apa yang cocok. Makanya kalau ada di search term itu, langsung kita buang-buangin mana yang tidak cocok sama jasa kita. hmm, hmm, Kalau hmm, hmm. lari banget dari jasa kita ya namanya kita coba bisa masukin tema. Memang Google memudahkan dalam dalam membuat iklan, Iya iya tapi iya. jadi dua dua mata pisau ya. Kita Bener kagak bener bener. kagak sering ngecek ya buang lah. Makin kita Iya. yang nggak enaknya main di Express ini, makin kita spesifikin, makin kita iniin, Google udah bosen sama kita. Ah, lu udah pinter ya gitu. Gue mau nyari yang lain lah di situ. Oh gitu ya. Bisa jadi nanti pemasangan keempat saya bisa turun itu. Iya, makanya pakai yang biasa aja pelan-pelan. Nanti kalau udah bagus, nanti baru kita belajar kayak bagaimana ngebuat dua website, tiga website tapi satu akun gitu ya. Nah, Hmm. biar biar kita yang nguasain di search engine. Iya, iya. Boleh Hmm. ini ya, coach manual Ya, handbooknya supaya saya bisa baca-baca. siap, 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 siap. Iya, iya, iya. Oke. Saya japnya kena berapa nih kalau boleh nih? Ada nanti saya kasih apa nanti Mas Mas Iqbal pasti kasih ini Siap, siap. informasinya. Oke, terima kasih, Iya. coach. Oke. Baik, terima kasih Bang Aben ya atas penjelasannya. Semoga Bapak Ajar udah ada Siap. gambaran ya. Amin, amin, amin. Oke, Bang Aben, ternyata tak terasa waktu sudah Iya, menunjukkan iya. pukul 21 ya. Sudah ada beberapa penanya juga yang semoga nanti kalau ada yang belum tersambungkan nanti boleh japri aja ya. Nanti mohon izin nih ke Bang Aben juga nanti di-share kontaknya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa japrian nih lebih intens gitu ya dengan Bang Aben. Oke, baik Bang Aben sebelum kita closing, kira-kira ada yang ingin disampaikan atau misalkan nanti bagaimana cara apa maksudnya menghubungi atau ingin kontak intensnya? Iya, oke. Makasih Mas Iqbal dan FBI Kang Kang Trisna dan teman-teman yang ada di sini yang udah menyempatkan waktunya di akhir tahun ini ya mudah-mudahan di tahun depan saya dan kita semua bisa jadi lebih baik lagi. Tadi niatnya sih saya mau sharing-sharing ya, mau ngobrol-ngobrol yang lebih global
tapi ini kok teknis banget jadinya gitu ya, karena rupanya ada beberapa pemain di sini ya. Mudah-mudahan jalanin aja, yang penting kalau memang secara yang masih bisa dijawab chat ataupun lewat WhatsApp nanti akan saya jawab ya, walaupun yang penting chat aja, masalah jawabnya kapan tanya aja Mas Iqbal, saya jawabnya lama ya. Jadi yang penting di chat aja, nanti pasti saya akan jawab apakah malam, pagi ataukah berapa jam gitu. Dan di sini juga nanti biasanya kita juga ada kelas-kelas rutin ya, yang lebih spesifik untuk ngebahas ini ya. Ada memang yang kelasnya grupnya small ya, nanti saya akan kasih informasinya. Ada yang memang lebih ke privat dan lain-lain sebagainya, tapi ini cuma sebagai gambaran bagi Bapak Ibu yang memang ingin mendalamin, yang memang ingin fokus membangun brandnya di wilayah digital marketing. Jadi kalau memang masih bisa Bapak Ibu penasarannya dan kejawab lewat chat ya, nanti saya akan bantu jawab, dan sudah masuk fasilitas lah ya, kita satu keluarga di FBI. Tapi kalau memang pengen tahu, Mas Aben, saya mau pengen belajar dari awal sampai akhir ya, kita memang fokus layanan kita memang di sana, sampai nanti bisa melihat iklannya bisa lebih baik lagi. Itu aja, dan mudah-mudahan, dan yang paling penting adalah teman-teman yang ada di grup ini sehat terus, lancar, dan semuanya pasti dimudahkan. Itu aja penutup dari saya. Terima kasih Mas Iban, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di akhir pertemuan. Happy New Year ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, boleh dong kasih reaction terbaik ya untuk ini Bang Aben di malam hari ini ya. Oke. Jempol, ada angka jempol nih dari Kak Fajar, ada dari Pak Bambang, ada Pak Anggudi ya, teman-teman yang lain. Baik, terima kasih. Sebelum berakhir, kita foto bareng dulu ya. Bapak Ibu boleh on camera ya, bagi yang memungkinkan. Asik. Ada Pak Gus Hendry juga ya. Oke, Kak Pemi juga. Wah, ini praktisi semua ya. Digital marketing. Oke, siap ya. Pose terbaiknya siapkan. Oke, 3, 2, 1. Up. Baik, satu terakhir. 3, 2, 1. Iya. Pak Bambang lucu sekali ya, Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi ya di Forum Belajar Indonesia Talk ya. Dan terima kasih juga untuk Bang Aben yang sudah berbagi insight di malam akhir tahun baru ini. Selamat berlibur ya untuk Bapak Ibu semua, dan bagi Bapak Ibu yang sedang merayakan hari Natal, selamat, semoga doa yang tadi Bang Aben lantunkan dikabulkan bagi kita semua. Oke, saya Iqbal Agam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Sampai jumpa kembali di tahun 2024 ya. Terima kasih Bang Aben.